wabarakatuh. Saya Mairowati, CGP Angkatan 9 Kota Banda Aceh dari SDT Quantum School. Pada kesempatan ini kami akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan kolaborasi bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Vivi Fanda Akmila, CGP Angkatan 9, berasal dari SD Negeri 2 Kota Banda Aceh. Kenalkan, nama saya Nurlela, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 66 Kota Banda Aceh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Mai. Gimana kabarnya Bu Vivi? Alhamdulillah sehat sekali hari ini. Masya Allah, terima kasih Bu Vivi sudah mengundang saya untuk hadir di sini. Jadi dari percakapan kita kemarin bahwa hari ini Bu Vivi ingin melakukan coaching bersama dengan Bu Nurlela. Apakah benar Bu? Benar sekali, Bu Mai. Ya. Bagaimana Bu Vivi kira-kira persiapan Bu Vivi terkait dengan coaching yang akan dilakukan? Saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan, kemudian mencoba untuk menyesuaikan dengan alur kita ya Bu Mai. Iya. Berarti Bu Vivi sudah tahu ya bahwa di dalam prinsip coaching itu ada kemitraan, kemudian juga proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Jadi nanti Bu Vivi akan berusaha untuk memaksimalkan kompetensi yang ada pada Bu Nurlela. Ya. Nah, selanjutnya Bu Vivi juga apakah sudah paham terkait dengan rubrik penilaian saat coaching ini? Ya Bu Mai, sudah saya lihat-lihat sih ya sesuai dengan kompetensinya ya. Iya, betul sekali Bu Vivi. Jadi di rubrik penilaian coaching ini ada 3 Bu. Yang pertama mendengarkan aktif. Kemudian seperti yang Bu Vivi sampaikan tadi, Bu Vivi sudah menyiapkan pertanyaan berbobot. Dan yang terakhir adalah memberdayakan coaching. Dan juga tidak kalah pentingnya kehadiran Bu Vivi. Nanti didengarkan dengan baik. Nah kemudian Bu Vivi, kompetensi apa yang ingin Bu Vivi kembangkan melalui proses coaching ini? Saya akan berusaha untuk memberikan kehadiran sepenuhnya terhadap coaching saya. Iya, berarti nanti Bu Vivi akan berusaha untuk mendengarkan dengan menggunakan rasa ya Bu ya. Ya, selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang ingin diobservasi Bu Vivi melalui coaching hari ini? Saya juga akan berusaha untuk mendengarkan secara full ya, secara penuh apa permasalahan yang dihadapi, dan kita akan mencoba mencari solusi dari permasalahan tersebut. Iya, berarti nanti Bu Vivi ingin saya untuk mengobservasi bagaimana Bu Vivi menghadirkan kehadiran penuh dalam praktik coaching atau percakapan coaching nanti Bu ya. Ya. Kemudian Bu Vivi, indikator apa yang ingin Ibu kembangkan terkait dengan coaching yang dijalankan nanti? Mudah-mudahan dari apa permasalahan yang dihadapi oleh teman kita ini nanti kita bisa mencari solusi supaya beliau bisa merasa lebih lega lagi gitu terhadap permasalahan. Ya, berarti Bu Vivi berharap bahwa nanti dengan terjadinya coaching, Bu Nurlela bisa dengan lugas menyampaikan permasalahannya dan menemukan solusinya secara mandiri Bu ya. Baik Bu Vivi, semangat untuk coachingnya. Terima kasih waktunya. Sebentar lagi kita akan bergabung bersama Bu Nurlela. Terima kasih Bu Vivi, sukses di coaching. Assalamualaikum Bu Lela. Waalaikumsalam Bu Vivi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Jadi ini saya datang sini nih atas undangan Bu Lela nih ya. Jadi saya dengar-dengar Bu Lela punya permasalahan ya? Iya Bu Vivi. Ya, kalau begitu kita nggak panjang-panjang nih ya Bu Lela, kita cuma punya waktu singkat nih. Nah kira-kira nih apa nih yang ingin Bu Lela capai pada perbincangan kita pada hari ini? Baik Bu Vivi, di sini saya ada sedikit permasalahan ya Bu Vivi ya. Di dalam kelas ada satu anak Bu Vivi yang kurang aktif dalam pembelajaran. Asik mengganggu kawannya saat belajar, tidak mau mendengarkan perkataan ibu gurunya, tidak peduli bahkan terhadap pembelajaran yang lagi disampaikan oleh gurunya. Bahkan dia tidak ingin tahu apa yang sedang gurunya bicarakan di depan kelas, sehingga pembelajaran kurang aktif ya dalam pembelajaran. Begitu Bu Lela. Baik. Nah jadi kira-kira nih apa yang Bu Lela inginkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Yang saya inginkan di sini Bu Vivi, bagaimana proses pembelajaran tersebut bisa aktif ya, dan anak ini pun
tidak lagi suka mengganggu kawannya dalam kelas, bisa belajar dengan baik, sehingga proses pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan baik. Begitu ya Bu Lela. Nah, Bu Lela sudah pernah nggak bertanya kepada teman-teman anak-anak kita nih, kenapa sih dia bisa lasak kayak gitu? Kenapa bisa mengganggu teman-temannya yang lain? Sudah sih Bu, ada juga dia curhat pada teman dekatnya. Katanya sih dia ada permasalahan di rumah, orang tuanya sibuk mencari nafkah, sehingga dia tidak begitu mendapatkan perhatian sepenuhnya dari orang tuanya, karena orangnya tua-tuanya kadang-kadang mencari nafkah, pergi pagi, pulang sudah malam, jadi dia tidak mempunyai kesempatan untuk bersama kedua orang tuanya. Bu Vivi, apakah Bu Lela sudah pernah untuk memanggil si anak ini untuk Bu Lela tanyain kedekatan Bu Lela terhadap dia lah, kenapa si anak bisa mengganggu temannya seperti itu? sudah Bu Vivi, katanya dia mungkin ya Bu Vivi ya, karena kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga dia aktif di sekolah dengan teman-temannya, sehingga bukan aktif dalam pembelajaran ya, karena dia mungkin kurang perhatian, jadi dia suka berjalan ke sana kemari, ingin mendapatkan perhatian dari teman-temannya, bahkan dari gurunya, itu Bu Vivi, karena dia kurang mendapatkan perhatian di rumah dari orang tuanya. Bu Lela sudah pernah mencoba mendekati si anak? Sudah Bu Vivi, sudah bertanya kepada si anak, juga begitu katanya. Jadi si anak ini maunya kita ini memberikan kasih sayang yang sepenuhnya kepada dia. Bu Vivi. Nah, kira-kira nih kompetensi yang Bu Lela miliki untuk mendampingi si anak, untuk menggali permasalahan dia nih, kira-kira udah sebatas mana ya? Kalau kira-kira kita dari angka 1 sampai 10 nih, kira-kira gimana ya? Menurut saya Bu Vivi sih masih di angka 6 ya Bu Vivi ya. Yang ingin Bu Lela capai, kira-kira di posisi angka berapa nih? Menurut saya sih yang ini saya sampai pelan-pelan ya, mungkin di level angka 8. Oke. Nah, untuk mencapai posisi angka 8 ini dalam mendampingi si anak, kira-kira apa sih solusi Bu Lela untuk si anak ini? Ya, solusinya mungkin Bu Vivi di sini saya lebih menggunakan pembelajaran yang lebih aktif lagi ya, dengan menggunakan metode-metode atau strategi-strategi yang dapat menimbulkan bakat anak ataupun minat untuk belajar, sehingga anak tersebut tidak lagi suka mengganggu kawannya, sehingga dia fokus dalam pembelajaran yang saya sampaikan. Baik itu mungkin saya menggunakan video-video pembelajaran yang menarik ya Bu Vivi ya, supaya dia tertarik akan pembelajaran tersebut. Baik, berarti itu sudah baik sekali Bu Lela ya, sudah mulai berusaha dengan media-media ya Bu Lela ya. Nah, kemudian apakah si anak dalam usaha tersebut ada perubahan yang Bu Lela lihat di situ? Di sini ada sedikit perubahan Bu Vivi ya, setelah menggunakan metode pembelajaran tersebut, dia sudah sedikit tidak begitu aktif lagi dalam mengganggu kawannya, sudah sedikit tertarik dalam proses pembelajaran ya. Jadi dia sudah ada mau mendengarkan apa yang ibu guru katakan tadi, juga mau mendengarkan apa kata nasihat-nasihat dari kawan-kawannya atau dari teman-temannya. Baik, kalau begitu ini Bu Lela sudah memberikan solusi terhadap permasalahan Bu Lela. Nah, berarti Bu Lela juga sudah menjalankan ya sejauh ini ya apa yang Bu Lela ingin berikan kepada si anak supaya mendapat perubahan tersebut. Kira-kira dari sini ada nggak Bu Lela ingin mengajak seseorang gitu untuk bekerja sama dengan Bu Lela untuk menghadapi permasalahan tersebut? Ada sih Bu Vivi, saya berkolaborasi juga dengan teman sejawat tentang kearifan anak saya ini dalam proses pembelajaran ya. Jadi juga di sini saya mendapatkan solusi untuk menghubungi keluarganya, juga berbicara kepada orang tuanya agar dia
memberikan perhatian kepada anak tersebut supaya anak tersebut juga jangan lebih mendapatkan kasih sayang daripada orang tuanya, dan juga nasihat dari orang tuanya, dan juga bimbingan dari orang tuanya selain kita guru di sekolah. Baik sekali ya Bu Lela, berarti sudah ada kolaborasi dengan teman dekat ya, dengarkan sejawat Bu Lela ya, sehingga bisa memberikan perubahan-perubahan terhadap si anak. Nah, berarti kalau begitu pembicaraan kita pada hari ini sudah tercapai nih Bu Lela. Jadi solusinya sudah ada. Kira-kira kapan nih Bu Lela ingin menjalankan solusi ini terhadap si anak? Secepatnya sih Bu Vivi ya, karena kita dalam proses pembelajaran itu memang kita harapkan semua anak itu harus aktif dalam belajar ya Bu Vivi ya. Jadi tidak ada lagi dalam pembelajaran itu tidak ada lagi yang terkendala ya, semua anak itu harus aktif dalam belajar, harus bisa menerima pembelajaran yang disampaikan oleh ibu gurunya, juga harus berbaik budi ya, sopan santun juga yang kita harapkan seperti itu, dan juga bisa menjadi anak yang berguna nanti bagi nusa dan bangsa, dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya Bu Vivi ya. Baik. Itu sudah sangat luar biasa ya Bu Lela ya. Nah, mana nih hal yang paling akan duluan Bu Lela lakukan nih dari solusi yang tadi nih? Apa duluan yang akan Bu Lela lakukan? Apakah yang di kelas tadi ataukah yang bersama rekan sejawat tadi? Yang di kelas Bu Vivi dulu ya, yang di kelas dulu. Tentu kita harus memaksimalkan dulu suasana di kelas kita ya. Baik. Kalau begitu bolehlah mungkin sampai di sini saja sesi coaching kita pada hari ini. Saya rasa sudah kita dapatkan jawaban dari permasalahan Bu Lela. Bagaimana perasaan Bu Lela setelah melakukan coaching pada hari ini? Alhamdulillah sangat senang Bu Vivi. Terima kasih atas nasihat dan bimbingan Bu Vivi kepada saya, dan solusinya semoga ini dapat saya jalankan untuk kedepannya bisa menjadi perubahan bagi saya ya Bu Vivi ya, dalam menyelesaikan masalah suatu permasalahan yang ada di dalam kelas, baik itu di luar kelas. Mungkin Bu Vivi nanti kalau ada lagi kendala, saya boleh nggak hubungi Bu Vivi? Sangat boleh sekali Bu Lela ya. Kalau begitu terima kasih juga atas waktunya Bu Lela sudah bercakap-cakap sama saya ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapati hari ini bisa membuat perubahan kepada anak Bu Lela ya. Saya tunggu nih perubahannya nanti. Iya Bu Vivi. Terima kasih banyak. Alhamdulillah Bu Vivi, coaching tadi sudah berlangsung dengan baik. Bu Vivi juga sudah melaksanakan yang terbaik, sudah menggunakan pertanyaan dengan alur tirta, dan juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kira-kira menurut Bu Vivi tadi kompetensi apa yang sudah tercapai, atau indikator apa yang menunjukkan bahwa Bu Vivi sudah menggunakan kompetensi tersebut dalam coaching tadi? Baik Bu Mai, tadi saya sudah berusaha untuk menghadirkan sepenuhnya, untuk mendengarkan beliau, curhat beliau ya. Jadi mungkin itu yang sudah saya jalankan sesuai dengan alur tirta. Jadi apa yang ingin kita capai pada kompetensi kali ini, begitu Bu Mai. Saya juga lihat itu tadi Bu Vivi, jadi luar biasa. Bu Vivi memang sudah menghadirkan kehadiran penuh ya, artinya dengan memberi tanggapan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Nurila. Baik Bu Vivi, sudah luar biasa. Kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan di depan, kira-kira apa ya Bu? Saya ingin mendengarkan dengan aktif sehingga nanti apa yang saya coaching ini bisa lebih lega untuk mengeluarkan unek-uneknya, sehingga kita bisa sama-sama mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Luar biasa Bu Vivi, tapi tadi juga udah luar biasa sekali Bu Vivi. Buktinya tadi coachingnya juga meminta waktu jika ingin berkomunikasi lebih lanjut terkait kendala-kendala yang dihadapinya. Terus bersemangat Bu Vivi ya, insya Allah Bu Vivi bisa menjadi coach yang baik dan juga pendengar yang aktif bagi coachingnya. Terima kasih Bu Vivi. Ya, sama-sama Bu Mai, terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Mira, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik Bu Lela. Terima kasih Bu Lela sudah hadir di sini.
Bu Mera, saya ingin sharing tentang Ruby penilaian percakapan coaching. Gimana Bu Mera? Ya, benar sekali Bu. Jadi kebetulan saya ingin melaksanakan coaching Bu bersama Bu Vivi. Jadi untuk terkait dengan rubrik penilaiannya, saya juga sudah menyiapkan pertanyaan yang berbobot. Saya juga akan menjadi pendengar aktif dan juga memberdayakan coaching. Artinya nanti saya akan berusaha untuk membuat Bu Vivi menemukan solusi terhadap masalahnya sendiri. Baik Bu Mera, kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan Bu Mera? Nah, saya ingin mengembangkan kompetensi dengan mendengar aktif, Bu. Jadi saya nanti akan coba memberikan beberapa pertanyaan atau umpan balik yang membuat Bu Vivi menyampaikan sendiri solusi terhadap masalahnya. Baik Bu Mera, bagian kompetensi mana yang ingin Bu Mera diobservasi? Saya mungkin meminta Ibu untuk mengobservasi terkait tentang pertanyaan berbobot, Bu. Jadi nanti ketika saya berikan pertanyaan, mungkin saya sedikit terkendala dalam kalimat-kalimat yang saya gunakan. Jadi nanti mungkin Bu Laila bisa membantu saya untuk mengobservasi apakah pertanyaan yang saya berikan sudah berbobot atau tidak. Baik, apa indikator pencapaian tujuan yang ingin dicapai Bu Mera sebagai coach? Ya, saya ingin nanti coach saya itu menemukan sendiri solusi terhadap permasalahannya dan terbuka, Bu. Jadi ketika bercerita, Bu Vivi terbuka dan merasa nyaman dengan saya karena didengarkan dengan aktif. Kemudian saya juga ingin Bu Vivi merasa tidak sungkan untuk berbagi masalahnya dengan saya. Baik Bu Mera. Nah, semoga nanti waktu percakapan dengan Ibu Vivi berjalan dengan lancar ya. Terima kasih Bu Lela. Sama-sama Bu Mera. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam Bu Mai. Apa kabarnya Bu Vivi? Sudah lama kita tidak bertemu ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu Mai. Alhamdulillah saya sehat hari ini Bu Mai. Oh, iya. Gimana Bu Mai? Alhamdulillah sehat juga Bu Vivi. Ini Bu Vivi, saya terkait dengan yang kemarin udah Bu Vivi hubungi ya. Jadi kebetulan lagi ada waktu Bu Vivi, tapi ini waktu kita singkat Bu Vivi. Kira-kira nanti dari diskusi kita atau percakapan kita, apa yang ingin Bu Vivi dapatkan? Kalau bisa di hari ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu Mai, karena udah cukup lama, selama beberapa bulan terakhir inilah. Oh gitu Bu ya. Dan jadi kalau boleh tahu Bu, kendala apa yang Bu Vivi alami selama ini? Jadi saya tuh punya murid ya Bu Mai. Murid saya ini kok saya perhatikan kadang datang, kadang tidak. Jadi seperti apa ya? Tidak begitu peduli gitu dengan kehadirannya. Jadi ini membuat saya merasa PR besar nih untuk mencari kenapa nih dia nih bisa begini ya. Sementara teman-temannya juga menyampaikan bahwa anak ini juga memang sering melakukan hal ini dari kelas 4-nya dulu gitu. Itu Berarti menurut Bu Vivi ini menjadi suatu yang cukup mengganggu ketika pembelajaran berlangsung ya Bu Vivi ya. Benar sekali Bu. Apalagi saat ini berada di kelas berapa Bu? Kelas 6 Bu Mai. Oh, Masya Allah, kalau kelas Makanya- 6 saya juga berempati Bu ya. Iya. Karena artinya ketika siswa kelas 6 itu harusnya bagaimana ya bukan? Ya, karena kan di awal kan kita sudah sampaikan ya ke anak-anak bahwa kehadiran ini merupakan nomor 1 gitu. Itulah yang bisa kita bantu supaya dia juga bisa belajar banyak gitu kan Bu Mai, karena kan nanti di akhir-akhir ini kita kan belajarnya udah kurang. Itu harapan saya Bu Mai. Menurut Bu Vivi bagaimana seharusnya siswa yang berada di kelas 6 itu menanggapi atau mengikuti pembelajaran di sekolah? Sebenarnya anak-anak harus full ya menghadapi pembelajaran di awal-awal ini Bu Mai, karena materi yang kita sampaikan di awal ini kan cukup banyak gitu ya yang harus kita capai. Jadi jangan sampailah anak-anak ini ketertinggalan gitu. Sehingga saya merasa nggak nyaman sekali nih dengan si anak. Kekhawatiran saya luar biasa gitu Bu Mai, takutnya nanti kan dia nggak bisa mengikuti ujian secara maksimal gitu Bu Mai. Benar sekali ya Bu Vivi ya. Jadi kalau Bu Vivi lihat terkait dengan ketidakhadirannya di sekolah, apakah ini sudah berlangsung cukup lama gitu atau Bu Vivi mungkin pernah menemukan dia yang sempat rajin sebelumnya? Jadi di awal-awal sih saya memperhatikan anak ini hadirnya full ya.
di bulan-bulan pertama gitu ya. Tapi begitu kita mendekati bulan kedua, udah mulai tuh kosong-kosong, dia datang 3 hari datang, 3 hari tidak, nanti di minggu depan 2 hari datang, diselang lagi, begitu seterusnya. Saya pikir si anak ini dalam keadaan tidak sehat gitu. Ternyata begitu kita tanya sama teman-temannya yang lain, itu sudah dia lakukan sejak lama gitu. Jadi dari kelas 5-nya, dari kelas 4-nya ini anak udah melakukan hal ini, Bu Mai. Bagaimana yang Ibu lakukan ketika siswa ini berhadir, ketika yang 3 hari datang, kemudian 3 hari tidak berhadir gitu ya? Apa yang sudah pernah Bu Vivi lakukan? Apakah Bu Vivi sudah pernah berbicara mungkin dengan siswa tersebut? Ya. Ketika itu saya mendekati dia. Kan kita kan mau nanya-nanya gitu ya. Jadi saya mendekati dia ketika jam istirahat berlangsung. Jadi ketika dia sudah jajan, saya panggil ke suatu tempat gitu ya, yang mungkin dia bisa lebih nyaman gitu untuk berbicara dengan saya. Jadi sebenarnya nggak begitu bermasalah sekali sih si anak, hanya dia sampaikan dia ada permasalahan mungkin di antara kedua orang tuanya, sehingga sampai saat ini antara ayah dan ibunya ini tidak bisa bertemu gitu. Jadi ibulah menjadi orang tua tunggal saat ini, sehingga mungkin perhatian ibunya yang berkurang dikarenakan si ibu harus menafkahi anak-anaknya ini dengan berjualan kue di pagi hari. Nah, sehingga waktu si ibunya memberikan supaya si anak segera pergi ke sekolah, ternyata si anak ini mengambil kesempatan gitu, Bu Ma. Dia bolos yang tanpa diketahui gitu ya. Di awalnya dia menjawab iya Bu, nanti bentar lagi saya berangkat. Nah gitu, sementara kan si ibu harus pagi-pagi tuh mengantarkan kue ke kedai-kedai gitu kan. Nah, akhirnya tanpa diketahui si ibu, dia tidak berangkat ke sekolah. Dan saya menanyakan hal itu di saya WA dulu dong orang tuanya gitu kan. Saya WA. Namun jawabannya, Bu saya sedang kurang sehat. Nah itu berlanjut sampai beberapa minggu ke depan dengan jawaban-jawaban yang secara bergantian alasannya gitu. Sehingga membuat saya curiga gitu. Itu luar biasa sekali apa yang sudah Bu Vivi lakukan ya. Berarti sebagai guru Bu Vivi juga sudah berempati, artinya tidak langsung melakukan judgement kepada siswa ini. Bu Vivi melakukan berbagai cara, dan sejauh Bu Vivi rasakan, kira-kira sudah usaha Bu Vivi ini sudah berada di angka berapa jika kita ibaratkan atau kita metaforakan. Tapi saya lihat nih kayaknya udah di atas 5 Bu ya, karena sudah luar biasa sekali usahanya. Ya, kalau menurut saya sih Bu Mai belum begitu memuaskan. Mungkin saya masih di posisi angka 7 barangkali begitu Bu Mai. Iya. Berarti sejauh ini Bu Vivi lihat belum tercapai. Belum. Saya inginnya sih full di angka 10 Bu Mai. Nah, gitu. Luar biasa Bu Vivi ini semangatnya sangat harus menjadi motivasi juga untuk orang lainnya Bu ya. Jadi menurut Bu Vivi kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk memaksimalkan nih angka 7 yang sebenarnya sudah sangat luar biasa Bu ya. Untuk memaksimalkan angka 7 ini mungkin berubah seperti target atau capaian yang ingin Bu Vivi capai. Jadi saya di sini ingin sekali bertemu dengan orang tuanya langsung nih Bu Mai. Setelahnya saya sudah menginterogasi anaknya ya, ingin ketemu langsung, ingin tahu permasalahannya sampai sejauh mana gitu, kenapa si anak bisa berbohong gitu terhadap orang tuanya sendiri. Itu Bu Mai. Jadi selain itu juga saya mencoba untuk kolaborasi dengan teman gitu yang mengajar di kelas yang sama tapi di tingkat yang lalu gitu. Jadi kita ada kesinkronan gitu, karena setahu saya beliau juga sudah pernah ke rumahnya gitu ya. Tapi kelas 6 juga belum ada perubahan, berarti ini masalah yang sangat komplit gitu ya. Berarti Bu Vivi sudah memetakan ya kira-kira rencana apa yang akan Ibu Vivi lakukan terkait dengan kendala ini gitu ya. Luar biasa Bu Vivi. Berarti Bu Vivi sudah punya perencanaan tersendiri nih tanpa harus saya bantu ya. Solusinya sebenarnya sudah Ibu Vivi dapatkan. Nah, kira-kira berarti Bu Vivi menganggap bahwa akan ada orang lain yang bisa membantu Bu Vivi dalam hal ini. Siapa kira-kira Bu Vivi? Apakah ada orang lain selain dengan rekan sejawat tadinya? Untuk
sementara ini saya hanya ingin mengajarkan sejawat aja dulu supaya nanti kita bisa tindak lanjut lagi jika belum ada perubahan yang signifikan terhadap permasalahan ini, Bu. Ya, berarti hal yang paling mungkin akan Ibu Vivi lakukan dalam waktu dekat adalah berdiskusi sesama rekan sejawat yang mungkin pernah membersamai anak-anak tersebut ya Bu ya. Betul, Bu. Tapi anak-anaknya nggak banyak Bu ya, cuman 1 orang Yang ya? bermasalah itu hanya 1. Oh ya, yang menjadi perhatian Bu Vivi Ya. untuk saat ini yang 1 orang ya. Nah kira-kira Bu Vivi kapan Bu Vivi akan melakukan tindak lanjut ini? Saya rasa secepatnya ya Bu Mai, supaya dia juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu ya, dan tidak terus-terusan membohongi orang tuanya gitu. Terus, Jadi harus segera saya laksanakan ini. nah kira-kira segeranya bisa dideskripsikan lebih tepat atau lebih rinci mungkin lebih mendetail waktunya? Karena kebetulan ini kita sedang tahap ujian ya Bu Mai, Iya. mungkin biar tidak mengganggu konsentrasinya. Insya Allah nanti setelah selesai ujian ini kita akan berkunjung bersama rekan sejawat saya ke rumah beliau. Berarti itu juga bagian dari tanggung jawab Bu Vivi ya Bu ya. Artinya Ibu tidak ingin mengganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Masya Allah luar biasa sekali Bu Vivi. Iya. Senang sekali bisa berbagi dengan Bu Vivi, walaupun sebenarnya saya hanya menjadi pendengar di sini Bu Vivi. Bu Vivi yang telah menemukan sendiri solusi terhadap masalah yang sedang Bu Vivi berbagi dengan saya. Kira-kira apa yang Bu Vivi dapatkan dari coaching kita atau percakapan kita hari ini? Alhamdulillah mungkin solusinya akan terus saya saya jalankan gitu ya Bu Mai, terhadap apa yang sudah saya sampaikan tadi, supaya menjadi perubahan bagi si anak gitu. Setidaknya saya juga merasa lebih lega gitu sudah menyampaikan ini kepada Bu Mai. Oh iya, berarti perasaan Bu Vivi sudah ini Bu ya, sudah Lega. Alhamdulillah, saya senang juga bisa membantu Bu Vivi. Baik Bu Vivi, karena mengingat waktu kita juga singkat, mungkin hanya ini yang dapat kita lakukan hari ini. Saya besar harapan mungkin apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi kita semua, karena hal yang sedang kita hadapi sebenarnya bukan cuma Bu Vivi Bu ya, tidak menutup kemungkinan mungkin nanti juga akan menjadi persoalan bagi orang lain. Terima kasih Bu Vivi, terus bersemangat karena Bu Vivi sudah luar biasa dalam pembelajaran, dalam upaya dan menunjukkan empati kepada siswa-siswi. Terima kasih banyak juga Bu Mai. Ya, sama-sama Bu Vivi. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih Bu Vivi atas waktunya. Sama-sama. Gimana Bu Lela tadi coaching saya? Alhamdulillah Bu Mera, sudah sangat bagus. Tadi saya sudah melihat proses coachingnya berlangsung. Nah, kira-kira bagaimana ketercapaian indikator yang sudah Ibu Mera lakukan? Alhamdulillah Bu, jadi tadi saya sudah mendengarkan dengan aktif. Kemudian saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga saya lihat coach saya bisa menyampaikan permasalahannya dan juga menemukan sendiri solusi terhadap permasalahannya Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya, kompetisi apa yang ingin Ibu kembangkan di masa depan? Mungkin Bu ke depan saya ingin menjadi pendengar yang lebih aktif mungkin Bu, kemudian dengan siap untuk memberikan tanggapan-tanggapan yang sesuai dalam kegiatan identifikasi, karena tadi saya juga sudah melaksanakan alur tirta dan dalam identifikasinya saya perlu lebih sering melakukannya dan juga memperkaya lagi terkait dengan pertanyaan apa yang bisa saya gunakan untuk menggali dalam kegiatan identifikasi. Ya, sebenarnya apa yang Bu Mera lakukan tadi sudah sangat baik terkait dengan kompetensi yang ingin Ibu Mera capai ya di awal. Bu Mera sudah mendengarkan dengan aktif dan tidak. Bu Mera juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Vivi dapat bersikap terbuka dan menemukan solusi terhadap masalahnya sendiri. Terima kasih Bu Mera telah melakukan coaching dengan baik. Senang bisa berdiskusi dengan Bu Mera. Saya juga berharap Bu Mera dapat mempertahankan ya dalam proses coaching ini. Terima kasih Bu Lela, saya sebenarnya yang harus berterima kasih kepada Bu Lela karena sudah mengamati dan insya Allah bisa menjadi kesempatan untuk saya menjadi lebih baik ke depannya Bu Lela. Sama-sama Bu Mera, saya juga terima kasih banyak sama Bu Mera ya telah mengamati Bu Mera dengan Bu Vivi tadi dalam percakapan coaching. Terima kasih Bu Lela, insya Allah nanti kita bertemu di kesempatan yang lain. Sama-sama Bu Mera.
Baik Bu Vivi. Ini saya dengar-dengar mau coaching salah satu teman kita ya, Ibu Maira ya. Gimana tentang rubrik penilaiannya? Apa bisa? Iya Bu Vivi, saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Bu Vivi lebih spesifik supaya mengidentifikasi keberhasilan dan ketika saya menggali potensi yang ada pada diri Bu. Misalnya tingkat keberhasilan saya mengcoach Bu Maira, Bu Vivi bisa menemukan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut. Begitu Bu Vivi. Oh, begitu ya Bu Lela. Nah, sekarang kira-kira apa nih kompetensi coaching yang ingin dikembangkan nantinya? Saya akan bertanya dengan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali potensi dirinya. Jadi bagian kompetensi mana nih yang ingin diobservasi? Baik Bu Vivi, kompetensi yang ingin dioperasi adalah bagian identifikasi karena saya kadang bingung menentukan kata kunci. Nah, apa nih indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai sama Bu Lela nih sebagai coach? Indikatornya adalah coach bisa mengeluarkan solusi dari masalah yang dihadapi. Coach dapat menentukan aksi dari solusi. Coach juga dapat mengidentifikasi masalah dan solusi yang akan dibuat. Coach juga dapat mempertanggungjawabkan aksi. Baik Bu Lela, kalau begitu rubrik penilaian coaching yang akan Bu Lela lakukan itu harus berdasarkan pada mendengarkan secara aktif, pertanyaan berbobot, dan juga memberdayakan coaching. Nah, semoga nanti coaching yang Bu Lela lakukan terhadap Bu Maira bisa berjalan dengan baik. Begitu ya Bu Lela? Silahkan dilanjut Bu Lela. Terima kasih atas pertemuannya hari ini. Terima kasih Bu Vivi. Silahkan dilanjutkan. Ya, baik Bu Vivi, terima kasih. Assalamualaikum Bu Maira, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Lela. Alhamdulillah kabar baik Bu. Baik Bu Maira, bagaimana perkembangan di sekolah Anda Bu Maira? Begini Bu, sebenarnya ada satu dan lain hal Bu yang terkadang mengganggu proses pembelajaran Bu. Makanya saya senang sekali Bu Lela ada di sini untuk membantu saya Bu mungkin. Baik Bu Maira, kira-kira suatu permasalahan itu bisa nggak kira-kira diceritakan Bu Maira? Bisa Bu, insya Allah nanti mungkin saya akan berbagi dengan Ibu dan mudah-mudahan dari diskusi kita ada pencerahan Bu, atau setidaknya mungkin ada solusi yang bisa saya dapatkan dari hal yang ingin saya berbagi nanti Bu. Itu kita sangat singkat ya, kira-kira apa yang ingin Bu Maira dapatkan dari hasil percakapan kita? Jadi Bu, nanti besar harapan saya setelah saya berdiskusi bersama Bu Lela, saya bisa menemukan solusi dan juga pencerahan terhadap kendala yang saya alami di sekolah Bu. Bu Maira, bagaimana sebenarnya? Jadi Bu Lela, begini masalahnya Bu, kan kita saat ini sedang menghadapi ujian ya Bu ya. Terkadang Bu, ketika kita mau ujian itu Bu, waktunya itu mepet-mepet dan kita dengan dipadatkan dengan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang lain kita sebagai guru. Apalagi saat ini seperti yang kita ketahui, saya sedang mengikuti program guru penggerak Bu. Jadi terkadang hal ini membuat saya sekali-sekali juga merasa kalang kabut, harus mengerjakan hal yang mana. Belum lagi tuntutan di sekolah itu lumayan cukup banyak, sehingga terkadang kendala yang saya alami itu adalah pembelajaran jadi tidak tercapai sesuai dengan target yang sudah kita buat di awal tahun Bu. Jadi ada beberapa materi yang memang tidak tersampaikan dengan baik Bu Lela. Baik Bu Maira, menurut Bu Maira bagaimana sebenarnya sekarang ada di posisi atau di angka berapa Bu Maira? Kalau saat ini Bu, sebenarnya saya sudah berusaha maksimal ya Bu ya untuk manajemen waktu, melakukan manajemen waktu dengan baik sehingga saya bisa mengajar dan juga bisa mempersiapkan pembelajaran dengan baik di tengah-tengah kesibukan saya tentunya sedang mengikuti PGP. Nah, untuk saat ini Bu, meskipun saya merasa maksimal, namun pada kenyataan di lapangan saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu belum cukup baik Bu. Jadi ada hal-hal yang memang harus saya
perhatikan kembali dan harus saya upayakan lagi Bu untuk lebih meningkat. Saat ini saya melihat diri saya atau kemampuan saya dalam menyeimbangkan kesibukan saya di guru penggerak dan juga di kelas itu mungkin Bu ada di angka 7 Bu. Apa yang Bu Mera rasakan atau hal yang bisa Bu Mera lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Nah, benar sekali Bu Lela. Sebenarnya Bu Lela, saya sudah terfikirkan Bu untuk pembelajaran yang akan kita langsungkan di semester 2 nanti. Saya akan mempersiapkan siswa saya dengan pembelajaran mind mapping Bu atau brainstorming. Jadi nanti di situ ketika masuk kelas dengan materi tertentu, saya akan mengupayakan siswa saya itu membuat mind mapping terhadap materi-materi apa yang akan dipelajari, sehingga meskipun mungkin pembelajarannya tidak tercapai dengan maksimal, tapi mereka sudah tahu kata kunci pembelajaran apa yang harus dipelajari. Begitu Bu Lela. Cuman yang saya lakukan itu belum saya laksanakan Bu Lela. Baik Bu Mera, kira-kira siapa yang akan Bu Mera aja untuk menyelesaikan permasalahan yang Bu Mera hadapi sekarang ini? Nah, jadi Bu, selama menghadapi permasalahan ini Bu, saya sering diskusi bersama dengan rekan sejawat saya Bu. Kebetulan kami di kelas itu ada 2 guru Bu, jadi saya sebagai wali kelas dan didampingi oleh 1 guru pendamping. Nah, jadi sedikit banyaknya beliau ini yang paling banyak membantu saya Bu dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu di saat saya sedang padat sekali kegiatan, saya sempat berdiskusi dengan beliau untuk merencanakan pembelajaran yang kami rasa insya Allah akan cukup membantu ke depannya untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Baik Bu Mera, berarti Bu Mera sudah dapat solusinya. Kira-kira kapan nih Bu Mera akan menjalankan rencana yang akan Ibu Mera lakukan ini? Wah, berarti tidak sia-sia ya Bu ya, saya berdiskusi dengan Ibu, ternyata saya mendapatkan pencerahan. Insya Allah Bu, saya akan segera lakukan itu Bu, karena lebih cepat lebih baik. Dimana kita ketahui sekarang kan kami sedang ujian, nanti insya Allah berarti saat raker atau rapat kerja untuk persiapan pembelajaran tahun ajaran baru, saya akan mulai mendiskusikan metode atau cara belajar ini bersama dengan rekan sejawat saya Bu. Kalau begitu, kita sudah berada di sesi akhir ya Bu Mera ya. Terima kasih Bu Mera atas coachingnya. Bagaimana perasaan Bu Mera setelah melakukan coaching ini? Alhamdulillah Bu, saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bu Lela di kesempatan ini. Jadi saya bisa lebih plong ya Bu ya, artinya saya lebih merasa lebih siap. Saya merasa bahwa beban-beban saya itu sudah saya bagikan kepada Ibu. Mudah-mudahan ini juga menjadi semangat Bu buat saya, karena ternyata dengan bantuan Bu Lela saya bisa menyelesaikan permasalahan saya sendiri dan menemukan solusi saya. Dan ternyata memang luar biasa Bu Lela dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga coaching hari ini Bu. Saya merasa sangat senang. Baik Bu Mera, berarti sudah tercapai ya apa yang Bu Mera inginkan ya. Semoga dapat dijalankan dan dipertahankan di kemudian hari ya. Terima kasih Bu Mera. Ya, insya Allah Bu Lela, mudah-mudahan saya akan sangat bersemangat untuk menjalankan apa yang sudah kita rencanakan menjadi aksi kita Bu ya. Terima kasih atas bantuannya Bu Lela. Saya sangat senang Ibu bisa meluangkan waktu untuk berhadir di sini. Baik, saya tunggu Bu Mera ya. Ya, Terima kasih. baik. Insya Allah nanti saya akan kembali menghubungi Bu Lela terkait dengan hasil yang sudah akan kita terapkan di kelas. Terima kasih banyak Bu Lela atas waktunya. Sama-sama Bu Mera. Oke, assalamualaikum Bu Lela. Waalaikumsalam Bu Vivi. Gimana nih, udah selesai coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Bu Vivi. Iya, tadi saya juga sudah melihat ya proses coaching yang Bu Lela lakukan terhadap Bu Mai. Kira-kira gimana nih ketercapaian indikator yang sudah Bu Lela lakukan? Alhamdulillah saya sudah melaksanakan coaching dengan alur kita ya Bu Vivi ya, dan juga sudah memberikan pertanyaan yang mengarahkan coach untuk menemukan permasalahannya sendiri. Bagus sekali ya Bu Lela. Selanjutnya bagaimana nih, kompetensi apa yang udah Ibu Lela kembangkan tadi di masa depan?
Baik Bu Vivi, untuk ke depan saya akan berusaha lebih aktif dan mendengarkan dan juga memberikan tanggapan sehingga percakapan lebih hidup dan berlangsung dengan dua arah Bu Vivi. Nah, jadi Bu Lela, sebenarnya apa yang sudah Ibu Lela lakukan tadi sudah sangat baik sekali terkait dengan kompetensi yang ingin kita capai ya. Nah, jadi dari awal Bu Lela sudah sampaikan juga kepada coaching kita, sudah mendengarkan dengan aktif ya, kemudian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan sehingga ini Bu Mai dapat bersikap terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan Bu Lela. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa kita lakukan lagi coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Lela ya. Apa yang kita harapkan sudah kita capai. Bagaimana nih perasaan Bu Lela setelah mengcoaching Bu Mai? Alhamdulillah perasaannya sangat senang Bu Vivi ya, dapat melakukan coaching dengan Bu Maya. Nah, jadi semoga apa yang sudah kita capai hari ini bisa kita pertahankan ya Bu Lela ya. Terima kasih banyak nih Bu Lela sudah mengundang saya. Jadi sampai di sini aja pertemuan kita hari ini ya Bu Lela ya. Terima kasih. Baik Bu Vivi, sama-sama. Terima kasih juga Bu Vivi. Demikianlah video demonstrasi kontekstual kami. Semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.